Arsenal berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan keempat Premier League. Laga North London Derby ini berlangsung ketat dan diwarnai banyak kartu kuning. Gabriel Magalhaes mencetak gol di babak kedua yang memastikan kemenangan Arsenal. Dengan kemenangan ini, Arsenal naik ke posisi kedua klasemen dengan 10 poin. Sedangkan Spurs turun ke posisi 13 dengan 4 poin. Barcelona tampil perkasa untuk menghajar Girona dengan skor 4-1 dalam laga La Liga. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan Barca dengan memborong 2 gol. 2 gol lainnya masing-masing dicetak Dani Olmo dan Pedri. Girona sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Christian Stuani. Berkat hasil ini, Barca semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 15 dari 5 laga. Inter Milan hanya bisa main imbang lawan Monza di laga pekan keempat Liga Italia. Di babak pertama, Inter tampil dominan. Di babak kedua, Monza tetap tertekan, tapi mereka nyaris membuat Nerazzurri pulang dengan kekalahan. Gol Monza dihasilkan oleh Dani Mota. Sementara itu, gol Inter dicetak oleh Denzel Dumfries. AS Roma hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1 kala menghadapi Genoa dalam laga Liga Italia. Roma unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Artem Dovbyk di babak pertama. Genoa menyamakan skor di menit-menit akhir pertandingan lewat aksi Conny De Winter. Di pertandingan lain, ada Napoli yang pesta 4 gol saat laga kontra Cagliari. Gol-gol Napoli di laga ini dicetak oleh Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku, dan Bung Yorno. Hubungan De Jong dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta, dan Direktur Olahraga, Deco, dilaporkan telah rusak parah. Setelah De Jong merasa dikhianati, karena klub berusaha memindahkannya ke Manchester United tanpa pemberitahuan. Kini, pelatih baru Barcelona, Hansi Flick, dikabarkan telah mengizinkan penjualan De Jong ke Manchester United. Keputusan ini diambil karena De Jong menolak menjalani operasi, yang memicu ketidaksabaran di Camp Nou setelah ia absen selama 5 bulan akibat cedera. Real Madrid berpartisipasi dalam 6 kompetisi musim ini, yaitu La Liga, Liga Champions, Piala Dunia Antar Klub, FIFA Intercontinental Cup, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Pelatih Carlo Ancelotti mengakui bahwa El Real sedang menjalani periode yang padat. Kami menyadari bahwa kami memasuki jadwal yang penuh tantangan dan ingin memulai dengan baik, kata Ancelotti. Beberapa pemain sudah kembali dari jeda internasional. Kami selalu turun ke lapangan dengan semangat dan tekad untuk bersaing di setiap pertandingan. Bersemangat untuk memulai dengan baik melawan lawan yang tangguh, dan saya rasa tim kami dalam kondisi yang baik, tambahnya. Pada pertandingan pekan keempat Premier League, Liverpool mengalami hasil yang mengejutkan. Saat menjamu Nottingham Forest di Anfield Stadium, The Reds kalah tipis 0-1. Kekalahan ini tentu sangat mengecewakan, karena menghentikan catatan sempurna mereka dalam 3 laga pembuka. Meski begitu, Arne Slot meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus dan bersiap menghadapi AC Milan di Liga Champions pada tengah pekan ini. Mereka harus memulihkan diri dengan cara terbaik setelah kemenangan dan setelah kekalahan atau hasil imbang. Dan kami akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk hari Selasa, kata Slot. Gawang Juventus masih belum kebobolan setelah menjalani 4 pertandingan di Liga Italia. Terbaru, tim asuhan Thiago Motta bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Empoli di Stadion Carlo Castellani. Dalam 4 laga awal, Juventus menjadi satu-satunya tim di Liga Italia yang belum kebobolan. Pencapaian ini bahkan menempatkan mereka di antara tim terbaik di 5 liga top Eropa. Berkat prestasi tersebut, Juventus mencatatkan rekor langka. Karena sebelumnya, hanya ada 4 kali kejadian, di mana mereka tidak kebobolan dalam 4 laga awal Liga Italia. Mantan kiper AC Milan, Dida, memberikan komentar mengejutkan mengenai kapten Inter Milan, Lautaro Martinez. Menurutnya, Lautaro belum layak menerima gelar Ballon d'Or. Lautaro Martinez Ballon d'Or. Tidak, saya tidak melihat ada hal yang luar biasa dari dirinya, kata Dida. Ia mengakui bahwa Lautaro tampil baik di Liga Italia bersama Inter Milan dan tim nasionalnya. Namun menurutnya, ada pemain lain yang telah melakukan lebih banyak hal sepanjang musim 2023-2024, dibandingkan Lautaro Martinez. Sterling dilepas oleh Chelsea pada musim panas ini, dan Arsenal akhirnya menerima dia di saat-saat terakhir bursa transfer.
Setelah bergabung dengan Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa Sterling berada dalam kondisi yang sangat bahagia. Dia terlihat luar biasa. Yang pertama, karena dia tersenyum lebar dan penuh energi. Dia berada dalam kondisi itu, dan ingin membuktikan sesuatu, kata Arteta. Jika seseorang memiliki hal itu dalam dirinya, Anda bisa langsung merasakannya. Saya jelas tidak perlu meragukan kualitasnya, dan apa yang bisa dia berikan untuk tim, tambahnya. Erling Haaland kembali menjadi pahlawan Manchester City, dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas Brentford, di lanjutan Liga Inggris musim ini. Sejauh ini, belum ada yang mampu menghentikan ketajaman striker asal Norwegia tersebut. Haaland telah mencetak 9 gol dalam 4 pertandingan awal Premier League musim ini, membuatnya unggul jauh dalam perburuan sepatu emas. Rival terdekatnya baru mencetak 3 gol, di antaranya Luis Diaz, John Duran, Noni Madueke, Mohamed Salah, Bryan Mbeumo, dan Wissa. Zinedine Zidane akhirnya memberikan tanggapan terkait rumor dirinya yang dikaitkan dengan Manchester United. Dalam wawancara dengan El Equipe, Zidane ditanya tentang kabar bahwa ia sempat diminati oleh beberapa klub, termasuk Manchester United. Zidane pun menjelaskan alasannya, terutama menolak tawaran dari klub-klub Inggris untuk saat ini. Apakah saya tertarik ke Manchester United? Saya mengerti bahasa Inggris, tetapi tidak benar-benar fasih. Saya tahu, ada pelatih yang bergabung dengan klub tanpa menguasai bahasanya, tetapi saya bekerja dengan cara yang berbeda, jelasnya. Ugarte akhirnya menjalani debutnya bersama Manchester United kemarin. Ia masuk sebagai pengganti Christian Eriksen dalam pertandingan melawan Southampton dan bermain sekitar 20 menit. Erik ten Hag merasa puas dengan penampilan sang gelandang. Meskipun Ugarte tidak berada dalam kondisi terbaik, ia tetap mampu tampil dengan baik. Dalam wawancara di MUTV, Ten Hag menyatakan bahwa kondisi Ugarte sebenarnya kurang ideal, namun ia tetap berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Ten Hag mengaku senang dengan kontribusi positif Ugarte bagi tim. Bintang Inter Miami, Lionel Messi, tampaknya tidak ingin kalah dari Cristiano Ronaldo dalam hal memecahkan rekor. Baru-baru ini, pemain yang dijuluki La Pulga ini mencatat rekor baru dalam karirnya. Rekor tersebut terjadi dalam pertandingan MLS antara Inter Miami melawan Philadelphia Union, di mana Messi mencetak 2 gol. Dengan tambahan 2 gol itu, Messi kini telah mengumpulkan total 840 gol sepanjang karirnya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Selain itu, Messi juga menjadi pemain termuda yang berhasil mencapai 840 gol, yakni pada usia 37 tahun dan 83 hari. Sancho dibawa oleh Enzo Maresca dalam pertandingan tandang melawan Bournemouth kemarin. Pada pertandingan tersebut, Sancho duduk di bangku cadangan. Namun di awal babak kedua, ia masuk menggantikan João Pedro. Selama 45 menit bermain, Sancho tampil cukup baik. Kontribusi utamanya adalah memberikan assist untuk Christopher Nkunku, di mana gol tersebut memastikan Chelsea meraih 3 poin dalam pertandingan itu. Sancho sendiri merasa senang bisa berkontribusi untuk Chelsea. Ia merasa rekan-rekannya telah sangat baik padanya, sehingga ia senang bisa membalas kebaikan mereka. Seperti yang sudah diketahui, De Ligt belakangan ini menjadi perhatian publik Belanda, karena penampilannya yang kurang baik selama jeda internasional. Ia melakukan 2 kesalahan fatal dalam 2 pertandingan UEFA Nations League bersama timnas Belanda. Akibatnya, De Ligt menerima banyak kritik dan hujatan. Namun, ia menunjukkan mentalitas yang kuat, dengan segera bangkit dan membuktikan bahwa dirinya tidak seburuk yang dibicarakan. Dalam pertandingan melawan Southampton kemarin, De Ligt tampil sangat solid di lini pertahanan sejak awal. Ia juga berhasil mencetak gol pertama untuk Manchester United. Berkat penampilan gemilangnya, De Ligt terpilih sebagai Man of the Match. AC Milan mengalahkan Venezia untuk meraih kemenangan pertama mereka di Liga Italia musim ini. Bermain di hadapan para pendukung di San Siro, Milan mencetak 4 gol. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Rafael Leao dan rekan-rekannya menjelang pekan krusial ke depan. AC Milan akan menghadapi Liverpool pada pertandingan pertama Liga Champions. Saya harus jujur, saya mulai memikirkan pertandingan melawan Liverpool dan Inter. Saya tahu betapa pentingnya derby, dan pertandingan melawan Liverpool akan sangat sulit. Namun, saya juga mulai mempelajari Inter, kata Fonseca. Masa depan Joshua Kimmich di Bayern Munich sempat menjadi bahan spekulasi banyak pihak. Pemain berusia 29 tahun itu dikabarkan akan meninggalkan Allianz Arena setelah kontraknya berakhir pada musim panas 2025.
Beberapa klub besar Eropa, termasuk Manchester City, sempat dikaitkan dengan transfer Kimmich. Namun, baru-baru ini Kimmich akhirnya memberikan klarifikasi mengenai masa depannya di Bayern. Pemain asal Rottweil Jerman tersebut menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kontraknya bersama klub yang dikenal dengan julukan FC Hollywood itu. Barcelona tampil impresif di awal La Liga. Tim asuhan Hansi Flick sudah menjalani 4 pertandingan tanpa mengalami kekalahan. Bahkan, mereka menutup jeda internasional dengan hasil gemilang. Dalam laga melawan Real Valladolid, Barcelona menang telak dengan skor 7-0. Salah satu bintang Real Madrid, Dani Carvajal, melontarkan sindiran kepada Barcelona. Menurutnya, dominasi Barcelona akan segera berakhir, terutama dengan jadwal padat yang harus mereka hadapi. Pertandingan berikutnya sangat berat, dan mereka pasti akan kehilangan 1 atau 2 poin, ucap Carvajal. Rabiot memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Juventus, yang berakhir pada Juni 2024. Beberapa klub elit seperti Manchester United, AC Milan, Liverpool, dan Real Madrid sempat dikaitkan dengannya, namun hingga kini belum ada keputusan final. Menurut laporan Tuttosport, Atletico Madrid juga menunjukkan ketertarikan terhadap Rabiot. Diego Simeone menilai, Rabiot sesuai dengan sistem taktis yang diinginkannya. Namun, Atletico Madrid merasa ragu untuk merekrut Rabiot, karena tuntutan gajinya yang tinggi. Yang juga menjadi alasan sejumlah klub peminat lain, enggan melakukan pendekatan lebih lanjut.